Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Hajioksim berkata, akhirnya ia mengerti kalau seni bela diri Songbak hanya setengah-setengah. Pantas saja dengan gaya seperti itu, gerakannya sangat mencolok. Songbak pasti mencampur adukan seni bela diri lain dengan gaya itu. Jadi karena itu, ia mencoba memahami asal-usul gaya Songbak. Ia tahu hanya dalam satu gerakan bahwa Songbak tidak punya tenaga dalam untuk menyamai teknik itu. Jurus itu mungkin berhasil pada orang-orang lemah, tapi tidak akan berfungsi pada seorang ahli bela diri. Sekarang ia akan menunjukkan bagaimana seni bela diri sejati. Ia pun berancang-ancang memutar kaki sebelum pada akhirnya melesat menggunakan kecepatan tinggi sembari menantang untuk memblokir serangan yang ia keluarkan. Songbak tampak khawatir menyadari kemampuan yang dimiliki berhasil terbaca. Namun ia tidak punya pilihan lagi selain meladeninya. Hajioksim melepaskan tebasan tiada henti sembari mencibir kalau Songbak terlalu lambat. Apa yang terjadi? Mana semangat yang tadi itu? Cobalah melawan dengan gaya kuat Songbak yang sok jagoan itu. Songbak merasa terpancing dengan kata-kata itu dan tanpa pikir panjang ia pun menunjukkannya. Hajioksim bukannya takut, ia menanggapi dengan santai. Bahkan di saat ujung tombak itu mendekat, ia masih sempat berkata bahwa Songbak tidak disangka bisa meniru kekuatan tombak. Lumayan juga. Tapi itu hanya tiruan seni bela diri, dan inilah pengendalian tenaga dalam sejati. Teknik itu berupa sebuah tebasan yang melesat menyerupai setengah lingkaran dan berhasil mendarat mengenai Songbak hingga membuatnya memuntahkan cairan merah sekaligus menjadikannya pesimis. Dong Pangri bergumam, ia yang tidak tahu seni bela diri pun bisa tahu. Seorang ahli yang bahkan Songbak sendiri tidak bisa menanganinya. Keberadaannya hanyalah beban bagi Songbak. Jika ia menghilang, Songbak pasti akan bisa melarikan diri sendirian. Songbak terjungkuk setelah menerima serangan itu sembari bergumam bahwa kata-kata Nohogwan ternyata benar. Dengan keadaan sekarang, apa ia tidak bisa melawan seseorang yang sudah menguasai seni bela diri? Hajioksim menunjuk menggunakan pedang, mengatakan kalau Songbak tidak boleh tumbang sekarang. Ini hanya akan membuat pembinasaan Songbak terasa membosankan. Songbak masih terdiam. Di benaknya berkata kalau ia tidak bisa berpikir bagaimana caranya mengalahkan Hajioksim. Tapi ia harus memastikan setidaknya Raimai dapat melarikan diri. Raimai seketika memanggil, memohon agar Songbak harus selamat. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang dalam sekaligus penuh harapan agar Songbak bisa melarikan diri. Songbak terbelalak ketika menyadari Raimai mencoba menjatuhkan diri. Ia tidak tinggal diam, melainkan bergegas untuk mencegah. Namun sayang itu terlambat. Raimai telah terjatuh dan masuk ke dalam air.
Song Bak hanya bisa menatap dari atas bukit dengan tangan gemetar. Ia merasa syok dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Ia benar-benar marah dengan diri sendiri karena telah gagal menjaga Ramai. Di satu sisi, ini semua juga ulah Haji Oksim bersama bawahan. Perlahan ia mengepal tangan yang kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Haji Oksim yang melihat ikut mengumpat kesal karena ini tidak berjalan sesuai rencana. Ia bingung bagaimana caranya ia melaporkan ini kepada pihak berwenang. Sang Baik perlahan memungut kembali tombak yang kemudian melesat, sepertinya ditujukan untuk melampiaskan kemarahan sekaligus kekesalannya. Hajoksim menatap dengan sinis sebelum pada akhirnya menebaskan pedang sembari mencibir. Kalau ini semua adalah salah Sang Baik, binasalah. Tepat ketika pedang Haji Oksim hampir mendarat, Sang Baik dengan sigap memutar tombak yang kemudian ia pindahkan ke arah belakang guna menangkis serangan yang barusan. Haji Oksim yang melihat gerakan itu penuh tanya. Menurutnya, teknik tangkapan adalah posisi pertahanan paling dasar dari senjata tombak 6 harmoni. Kenapa bocah ini tiba-tiba menggunakan seni bela diri dasar? Apa yang direncanakan? Sang Baik melepas tombak dari genggaman. Ini membuat Haji Oksim semakin bingung. Dan tepat setelah rasa penasaran itu muncul, ia harus menerima sebuah tendangan keras yang mengenai wajah hingga membuatnya mengeluarkan cairan merah dan terpental jauh ke belakang. Setelah mendarat duduk, ia memegang area luka sembari memaki kalau Sung Baek benar-benar berdebar. Di sisi Song Baek, ia segera memanfaatkan keadaan dengan berlari cepat bermaksud meninggalkan pertempuran untuk menyelamatkan Ramai. Karena menurutnya ini masih sempat dan belum terlambat. Beberapa orang yang melihat hanya menghiraukan sehingga Haji Oksim memaki. Kenapa para bawahannya hanya menatap kosong? Cepat tangkap bocah ingusan itu. Mereka pun segera bertindak setelah menerima perintah itu. Namun sayang, seni bela diri yang mereka miliki tidak sepadan, sehingga Song Baek dengan mudah melepaskan diri. Ia bergegas pergi dengan penuh percaya diri kalau akan menyelamatkan Ramai. Haji Oksim mengumpat kesal, mengatakan kalau Song Baek memang berdebah. Ia kemudian sekali lagi meminta para bawahan untuk mengejar. Beralih pada pria sebelumnya yang telah memberikan bantuan pada MC. Sejenak langkahnya terhenti, menyadari adanya jejak kaki dari orang yang dikenali. Tidak lain adalah Song Baek. Namun ia bingung kenapa jejaknya hanya seorang diri. Tidak berselang lama, suara serbuan terdengar yang bersumber dari arah belakang. Itu adalah rombongan Haji Oksim bersama para bawahan. Di benak Haji Oksim berpikir, melarikan diri sambil membuang senjata sungguh cerdik. Jika ia tidak bisa menangkap wanita itu dan membiarkan bocah ingusan itu melarikan diri, ia akan binasa di tangan pihak berwenang. Ia menghentikan gumamnya, berkata bahwa jika mereka tidak bisa membinasakan Song Baek, maka mereka semua kemungkinan akan binasa. Apakah para bawahannya mengerti? Semua orang hanya terdiam tanpa kata. Jelas saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara karena yang dipertaruhkan adalah nyawa. Menyadari ini, mereka pun memaksimalkan kecepatan dengan teknik meringankan badan. Di sisi pria sebelumnya, ia sengaja menghindar dan memantau dari arah pohon. Sedangkan Song Baek terus berlari menggunakan sisa tenaga yang ada. Nafasnya tak lagi beraturan, berpikir kalau ia harus cepat. Jika tidak, maka Haji Oksim bersama rombongan akan mengejar dengan kemampuan ringan. Tidak lama kemudian, ia menemukan aliran sungai yang dimaksud. Ini membuatnya sedikit merasa lega. Tapi sayang, itu tidak berlangsung lama karena mendapati rombongan Haji Oksim berhasil mengejar. Meskipun begitu, ia hanya menghiraukan dan terus berlari, bermaksud terjun ke sungai. Namun sebelum itu berhasil,
terlihat salah satu dari bawahan Haji Oksim yang berada di belakang bersiap menggunakan kunai yang kemudian segera ia lesatkan sembari berkata kalau permainan kejar-kejaran telah berakhir. Serangan dari arah titik buta itu tidak dapat Sung Baek hindari dan itu sekaligus menghentikan langkahnya. Dua bawahan Haji Oksim yang melihat berkata, akhirnya terkena dasar berdebah seperti tikus. Sung Baek yang berada dalam keadaan tersungkur dan setengah kesadaran bergumam. Apakah ia terkena? Ia tidak bisa merasakannya. Apa ini akhirnya? Perlahan ia berusaha berbangun dan menguatkan diri untuk tidak berakhir seperti ini. Bahkan jika ia harus kehilangan kaki, ia harus tetap pergi. Tepat setelah semangat itu, ia kembali mendapatkan dua tebasan secara bersamaan. Alhasil, ia pun hilang keseimbangan. Salah satu pria mencibir, apakah Sung Baek pikir bisa pergi? Sung Baek adalah bedebah yang keras kepala. Haruskah ia memotong kaki Sung Baek? Sang rekan menjawab kalau ini sudah cukup. Dengan kaki seperti itu, apa yang bisa Sung Baek lakukan? Sebelum kata-katanya selesai, si pria terheran karena mendapati Sung Baek masih saja bisa berjalan dengan gaya merayap. Ia tidak menyangka seseorang dengan kondisi terluka parah seperti ini masih saja mampu bertahan. Sung Baek tidak menyerah begitu saja. Meskipun ia berada di ambang kematian, jengkal demi jengkal tetap ia lewati dengan harapan dapat menyelamatkan Remai. Pepatah mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Inilah yang Sung Baek tekuni. Pergerakan yang ia lakukan pada akhirnya membawanya mencapai tepian sungai. Seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Air yang sebelumnya hanya mengalir menjadi bergerak menyapu bibir sungai, seolah itu ingin menyambut Sung Baek yang tengah berada dalam kondisi tidak berdaya. Keinginan untuk menyelamatkan Roemai terus terngiang-ngiang, namun ia sadar tubuhnya tidak memungkinkan. Tiba-tiba pria sebelumnya muncul menyela. Apakah Sung Baek ingin hidup? Sung Baek sedikit menengadah dengan rasa bingung. Bukankah orang ini? Ia yakin sudah melihatnya tadi. Si pria yang merasa pertanyaannya tidak mendapatkan respon sekali lagi bertanya, apakah Sung Baek ingin hidup? Sung Baek membenarkan, ia tidak hanya ingin hidup, tetapi harus hidup. Perlahan ia berusaha meraih si pria dan pada saat bersamaan, kesadarannya mulai menghilang. Dua pria yang mengalami kejadian itu penuh tanya. Apa-apaan ini? Tiba-tiba muncul dari mana orang itu? Sang rekan menambahkan, tadi tidak ada apa-apa. Lantas dari mana datangnya? Tapi itu, bukankah orang yang barusan? Apa yang harus mereka lakukan? Sang rekan yang berada di depan menyampaikan kalau orang itu sengaja dibiarkan Haji Oksim hidup. Jadi, jika mereka membinasakannya sekarang, mereka pasti akan dimarahi. Mereka kemudian mengacungkan pedang bertanya, "Hei, apakah si pria tidak bisa segera menurunkan Sung Baek?" Si pria memandang dengan sinis, berpikir, otoritas akan merepotkan jika terlibat. Kata-katanya terhenti mendengar Haji Oksim bertanya pada para bawahan, apakah mereka berhasil menangkap Sung Baek? Di mana bocah itu? Seketika Haji Oksim tersentak karena mengenali orang yang berada di hadapan. Terlebih lagi sedang menggendong Sung Baek yang sudah hilang kesadaran. Menyadari itu, perlahan ia melangkah, bersiap menghunuskan pedang sambil berkata bahwa mereka bertemu lagi. Jika si pria menurunkan orang itu lalu pergi, maka ia akan menyelamatkan hidup si pria. Si pria balik bertanya, apakah Haji Oksim tidak bisa melepaskannya begitu saja? Haji Oksim tertawa mengejek, menegaskan kalau ia tidak akan mengulanginya 3 kali. Turunkan orang itu, dan ia akan membiarkan si pria hidup. Si pria melihat Haji Oksim telah mencabut pedang, maka ia pun tidak tinggal diam, melainkan bersiap melakukan perlawanan. Ia memutar sabit, menimpali.
seperti dulu. Dunia ini tidak ada perubahan. Haji Oksim penuh tanya, terlebih lagi ketika mendapati si pria mencoba menebaskan sabit pertanian yang berada di tangan. Ia menanyakan apa yang si pria lakukan. Apakah si pria pikir bisa melawan dengan sabit kecil itu? Apakah si pria tidak tahu siapa mereka? Tepat setelah ejekan itu, seketika alam berubah gelap. Ini membuat rombongan Haji Oksim bingung. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Haji Oksim sendiri terperanjat terlebih lagi ketika melihat bayangan yang berada di belakang si pria. Apakah itu bulan? Si pria berkata, siapa ia tidak penting. Tapi karena Haji Oksim menghalangi jalannya, maka terimalah akibatnya. Bersamaan ucapan itu, ia menebaskan sabit dan tidak disangka hanya dalam sekali tebasan menghasilkan lesatan energi dengan jumlah yang banyak. Selain itu juga sangat tajam, mampu memutuskan pohon hingga menjadi beberapa bagian. Apalagi jika terkena tubuh, itulah yang Hajuksi merasakan. Matanya terbelalak, sepertinya tebasan itu tidak kasat mata, bahkan di luar dari kesadaran. Ia yang merasakan ini, di penghujung hidup berkata, tidak mungkin, bagaimana bisa ini terjadi? Itulah akhir dari hidup Haji Oksim bersama rombongan, rata bersama tanah dengan kondisi yang mengenaskan setelah menerima satu serangan. Belum diketahui siapa pria misterius ini, namun sepertinya mempunyai tingkat keahlian bela diri yang sangat tinggi.